saya, Nurlina Salba, NIM 204200094, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya dari kelas 1D di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah masuknya Islam di Arab sampai Nusantara hingga di Jambi. Nah, dalam mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu ini diampu oleh dosen Ibu Susmawati MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sejarah masuknya Islam di Arab. Agama Islam lahir dan tumbuh di Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah. Agama ini pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-7 Masehi. Pada awal perkembangannya, agama Islam itu sangat ditentang oleh masyarakat Mekah. Namun agama Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebarkan agama Islam di Mekah selama 13 tahun. Lalu hijrah ke Madinah. Di sana beliau berdakwah selama 10 tahun. Penyebaran Islam hingga ke penjuru Arab dan seluruh dunia dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya dan kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Umayyah, Abbasiyah, dan lain sebagainya. Dengan masuknya agama Islam di negara Arab ini, maka dimulailah peradaban Islam di Indonesia. Peradaban Islam yang ditandai dengan bermunculnya kerajaan-kerajaan Islam yang berusaha mematahkan dominasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kepercayaan animisme dan dinamisme. Kedua, yaitu awal mula masuknya Islam di Nusantara. Awal mula proses masuknya Islam yang terjadi di Nusantara ini diiringi dengan adanya proses perdagangan antara penduduk pribumi dengan orang-orang asing, yaitu seperti Arab, Gujarat, India, Persia, dan lain sebagainya, yang berlayar di Nusantara dan melakukan interaksi serta menetap sementara di suatu wilayah Nusantara. Kemudian orang-orang tersebut sambil menyebar ajaran agama Islam yang telah dipelajari kepada penduduk pribumi, yaitu teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa masuknya agama Islam di Nusantara pada abad ke-13 dan dibawa oleh pedagang Persia atau Iran. Islam masuk ke Nusantara ini melalui beberapa jalur, yaitu yang pertama melalui jalur perdagangan. Perdagangan Islam di Arab, Persia, Gujarat memegang peranan penting dalam penyiaran agama Islam di Indonesia. Nah, masuknya Islam ke Indonesia ini melalui media perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejarah dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Yang kedua yaitu jalur perkawinan. Pada perdagangan Islam yang datang ke Indonesia, banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Sebelumnya, perkawinan berlangsung yaitu dengan wanita-wanita pribumi yang beragama Islam yang dikenal sebagai tanda syahadat menerima Islam sebagai agamanya. Yang ketiga yaitu jalur pendidikan. Penyebaran Islam melalui jalur pendidikan ini dilakukan oleh pesantren-pesantren, terkhususnya oleh kiai. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu, maka semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya yang keempat yaitu jalur tasawuf. Penyebaran Islam yang tidak kalah pentingnya melalui tasawuf ini. Nah, tasawuf ini ajaran-ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tasawuf lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk memahami dan menerima ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya yang itu kelima, yaitu jalur kesenian. Penyebaran agama Islam ini di Indonesia terlihat juga dalam kesenian Islam seperti peninggalan
seni bangunan, seni musik, seni pahat, dan seni sastra. Hasil-hasil karya seni ini dapat dilihat pada bangunan masjid-masjid kuno di Demak, Banten, Cirebon, dan Aceh. Selanjutnya itu yang keenam, yaitu melalui jalur politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam tersebut. Jika raja sebuah kerajaan menerapkan agama Islam, maka rakyatnya akan menerapkan agama Islam juga. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu melalui jalur dakwah. Pendatang muslim ditetapkan di Indonesia baik yang menetap maupun yang tidak menetap. Sebagian dari mereka memang benar-benar sengaja dan merekomendasikan untuk berdakwah. Ketiga, yaitu masuknya Islam di daerah Jambi. Masuknya Islam di Jambi diperkirakan mulai sejak abad ke-9 atau abad ke-10 sampai dengan abad ke-13. Pertengahan abad ke-15 sepertinya Jambi masih sepi dari tinggalan artefak dan bukti kesejahteraan Islam. Munculnya Ahmad Salim atau Ahmad Barus II yang kemudian dikenal dengan gelar sebagai Datuk Paduka Berhala. Paduka Berhala adalah orang dari Turki yang terdampar di Pulau Berhala yang kemudian dikenal dengan sebutan Ahmad Salim. Ia menikah dengan putri Salora Pinang Masa yang sudah muslim, keturunan raja-raja Bagaruyung yang kemudian melahirkan Kayu Hitam, Sultan Jambi yang terkenal. Karena itu kemungkinan besar penyebaran Islam sudah terjadi sejak sekitar tahun 1460 atau pertengahan abad ke-15. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari awal hingga akhir karena saya masih dalam proses belajar. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.